Yuk refleksi diri terlebih dahulu. Mari kita perhatikan di sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan kondisi fisik sempurna, ada juga yang dilahirkan dengan kondisi fisik yang kurang. Ada juga yang memiliki kulit putih, coklat, hitam, rambut yang lurus maupun rambut keriting. Ada yang dari status berada maupun dari status yang berekonomi sulit. Apakah kalian pernah merasa iri dengan kehidupan orang lain atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita harus menguatkan iman kita untuk tetap beriman kepada qada dan qadar Allah. Apa sih perbedaan qada dan qadar? Qada secara bahasa berarti keputusan, ketetapan, dan kehendak Allah. Sedangkan qada secara istilah yaitu pengetahuan atau ketetapan Allah sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta. Qadar secara bahasa berarti kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, dan perwujudan kehendak. Qadar secara istilah yaitu perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Adapun firman Allah tentang qada dan qadar yakni pada surat Al-Furqan ayat 2. Dan berikut adalah contoh sederhana dari qada dan qadar Allah. Allah mengetahui dan menetapkan kapan si fulan lahir dan meninggal pada jam, tanggal, hari, atau tahun yang telah ditetapkan dan ditentukan. Dan terjadinya itu semua persis seperti ilmu dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dinamakan qadar Allah. Yang selanjutnya yaitu apa sih hubungan qada, qadar, dan ikhtiar. Perlu diketahui bahwa hal yang berhubungan dan bersumber dari manusia ada dua macam. Salah satunya yakni tanpa ikhtiar, yang disebut dengan takdir mubrom, seperti proses kelahiran, proses kematian, jenis kelamin, dan bencana alam seperti gunung meletus dan tanah longsor, dan sistem tata surya. Yang kedua, perkara yang bersumber dari kehendak manusia. Allah menganugerahkan kepada manusia kemampuan untuk memilih, berkehendak, atau disebut dengan ikhtiar. Hal tersebut disebut dengan takdir mu'alaq. Contohnya seperti giat bekerja atau malas, rajin belajar, giat belajar untuk menggapai cita-cita maupun memilih untuk bermain, khusyuk dalam beribadah maupun lebih memilih untuk melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Zaid termasuk anak yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana, dan ia meyakini
bahwa kondisi yang dia alami saat ini adalah kondisi yang tidak dapat dirubah. Namun, dia belajar dan bertekad secara sungguh-sungguh demi tujuannya untuk menjadi pengusaha yang sukses. Dalam perjalanan hidupnya, dia semangat untuk bekerja dan belajar, sehingga dia dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Zaid menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang dermawan dan senang membantu orang lain. Dan Zaid meyakini bahwa tidak ada yang bisa dirubah dari kenyataannya, yaitu di mana dan bagaimana ia dilahirkan. Namun dia meyakini ada juga hal yang bisa dirubah dengan ikhtiarnya, yaitu belajar dengan rajin untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat. Dan berikut beberapa hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ia akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ia akan mempunyai sifat ikhlas, juga lapang dada, berjiwa besar, optimis, dan bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.